Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Dan saat ini di studio sudah bergabung bersama dengan kami ada mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugro Seno. Kemudian melalui sambungan Zoom sudah bergabung kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina dan juga Eki, yakni Pak Jutek Bongso. Saya ingin memulai segmen ini dari Pak Ugro terlebih dahulu. Pak Ugro, sebelumnya di segmen awal saya sudah berdiskusi dengan juru bicara MA, kemudian mencari informasi terbaru soal perkembangan berkas perkara PK untuk 7 terpidana maupun juga dengan mantan terpidana Saka Tatal. Tapi informasinya adalah yang terbaru, baru 2 perkara yang masuk ke MA atas nama Rivaldi dan juga Eko Ramadhani. Artinya ini berdua masuk di 7 terpidana. Ya. Sementara PK Saka Tatal yang sebelumnya sudah di awal kemudian belum masuk ke MA. Tanggapan Anda? Ya. Jadi tidak terlalu kaget kan, pertama kali masuk ke Mahkamah Agung kan berarti melalui sekretariat dulu, ya kan? Setelah masuk sekretariat, kemudian berikutnya nyusul yang 7 berkasnya lagi. Nah, apakah mungkin apakah mungkin pihak Mahkamah Agung tahu bahwa ini adalah berkas seharusnya 8 terpidana yang Saka Tatal dan 7 yang menyusul. Jadi mungkin menunggu yang satu nih, begitu nih masuk, kan diperiksa satu-satu berkasnya itu. Nah ini yang masuk baru 2, yang ini mungkin belum sempat ditarik ke atas, kan berkas pasti numpuk di atas. Ya mudah-mudahan seperti itu, jadi bukan berkasnya hilang atau dibuang, saya rasa tidak ada lah. Ya, mudah-mudahan. Tapi bukankah kemudian 7 terpidana ini kan disidangkan dalam satu sidang yang sama, tapi kemudian terpecah lah istilahnya, baru 2 yang masuk. Kira-kira seperti apa Pak mekanisme tanggapan Anda? Ya. Makanya berkas perkara yang diajukan ke PK ke Mahkamah Agung itu, apakah satu berkas perkara untuk ke-7 orang atau 6 orang saya nggak tahu ya, atau masing-masing satu-satu. Jadi kita lihat saja, kalau sekarang ada 2 orang berarti sepertinya 1 orang 1 berkas ya di situ ya. Jadi dipisah ya? Dipisah. Jadi mudah-mudahan sih tidak ada masalah menurut saya, hanya masalah administrasi di sekretariat atau sekjen Mahkamah Agung. Pak, termasuk dengan majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara ini. 2 perkara sudah masuk, tapi kemudian disidangkan atau akan disidangkan oleh hakim yang berbeda. Tanggapan Anda seperti apa Pak Ugro? Padahal kan ini adalah, bisa kita sebutkan ini sebetulnya satu kasus berkaitan. Ya. Karena ini kasus penyertaan lebih dari 1 orang. Ya. Bagi saya pribadi sebaiknya disidangkan oleh hakim yang sama ya. Jadi jangan sampai suatu saat kemungkinan putusan Saka Tatal beda, putusan ini beda dan sebagainya. Padahal kasusnya satu nih. Ya jadi ya mungkin ada pertimbangan seperti itu nanti di Kejaksaan Agung, atau satu disidangkan dulu, nanti yang lain akan melihat pandangannya bagaimana. Ya, tapi jangan sampai suatu saat terjadi 8 orang ini putusannya beda-beda, padahal ini satu kasus ya, itu yang kita jaga. Ya. Tadi juga saya tanyakan, artinya kalau berbeda hakim kan membuka peluang bahwa hasilnya juga akan berbeda, seperti itu kan. Itulah mengapa saya tanyakan kenapa kemudian ini agak sedikit berbeda-beda, ini masuknya tanggalnya berbeda, kemudian padahal sebetulnya sidangnya satu gitu ya untuk 7 terpidana. Jadi bagus juga sih kalau hakim kan juga nonton Nusantara TV, nonton TV yang lain, dan mengikuti berita-berita di media sosial ya. Jadi informasi-informasi melalui media sosial atau media cetak ini menurut saya hakim juga pasti memperhatikan. Tapi sayang sekali tadi saya tanyakan bahwa hakim ini sebetulnya tidak terlalu mengikuti karena cukup panjang prosesnya Pak, dan memang base-nya itu hanya berdasarkan dokumen yang diterima, dokumen perkara yang diterima oleh hakim. Sebetulnya bagaimana seharusnya atau mungkin idealnya dari pandangan Pak Ugro hakim kemudian menilai kasus ini? Ya, kalau PK ini kan mungkin diambil yang terbaik ya, terbaik. Berarti kan ada jurisprudensi. Jadi misalnya pemeriksaan tersangka sejak awal tidak didampingi penasihat hukum dan itu sudah ada jurisprudensi bisa dibebaskan, ya yang lain nanti ngikuti. Satu itu aja sudah, ya mungkin 1 hari cukup saya rasa diputuskan dengan melihat peristiwa yang dilaporkan bahwa pada saat pemeriksaan di penyidikan, para tersangka sebelum menjadi terdakwa atau terpidana itu tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum.
Sehingga katakanlah misalnya seseorang benar-benar pelaku, Ya. itu tidak didampingi penasihat hukum secara awal, itu juga bisa dibebaskan. Oke, sudah bergabung juga Bang Jutek. Bang Jutek, saya ingin minta pendapat Bang Jutek, Anda sebagai kuasa hukum 7 terpidana, tapi update terbaru adalah baru 2 perkara yang masuk atas nama Rivaldi dan juga Eko Ramadhani. Bang Jutek, tanggapan Anda? Jadi gini Mbak, memang PK yang kami ajukan ini itu ada tiga berkas, bukan 3 berkas. Yang pertama adalah atas nama Rivaldi, memang betul, dan kemudian atas nama Eko Ramadhani. Kemudian 1 berkas lagi atas nama Sudirman, ya. Jadi memang itu tidak 1 berkas, ya, tidak 1 berkas, ya, memang itu terdiri dari 3 berkas, sama Saka Tatal berarti itu ada 4 berkas terpisah, ya. Saya yakin Mahkamah Agung ini akan memutuskan itu pasti 1 paket, karena ini satu dengan yang lain berkaitan. Itu sebabnya saya dapat mengerti kenapa Saka Tatal itu belum diputus, belum diperiksa, karena nggak mungkin akan berbeda, gitu. Seperti yang disampaikan Pak Ugro tadi, ini akan menjadi aneh kalau putusannya nanti berbeda, akan menimbulkan persoalan hukum baru nanti, gitu kan? Yang lain bebas, ini enggak, padahal ini kan satu kesatuan, ya, misalnya, atau berbeda, ya. Jadi menurut saya ini pasti akan satu berkas dan 1 putusan dan akan pasti sama kalau menurut saya, ya, selaku praktisi hukum. Kenapa? Karena ini peristiwanya sama. Terdakwanya didakwa bersama-sama. Kalau namanya bersama-sama, 1 diantaranya itu kalau tidak ada, ya tidak bersama-sama lagi, gitu loh. Ya, jadi ini menurut saya pasti apa yang disampaikan Pak Ugro tadi betul, ya. Saya yakin ini 1 berkas, ya, gitu. Bang Gitu, Jutek, Mbak. tapi kami update tadi majelis hakimnya ini berbeda, 2 perkara ini beda majelis hakim. Meskipun memang disebutkan bahwa ini memang masih dinamis, artinya masih bisa berubah. Tapi sejauh ini tanggapan Bang Jutek seperti apa? Saya belum update tuh ya teritunya, tapi saya yakin kalaupun berbeda itu pasti akan sama lah putusannya. Mereka pasti akan mempertimbangkan satu dengan yang lain. Kami belum dapat update. Kalau update untuk dikirim ke Mahkamah Agungnya 2 minggu lalu sudah kami terima rilis dari pemberitahuannya, ya. Jadi memang masyarakat harus bersabar lah, karena memang ini berproses, ya, prosesnya ini cukup panjang dan itu secara formil hukum harus kita lalui. Tidak bisa menduga kita bahwa ini tidak bersalah, hari ini kita bebaskan yang bersangkutan, tidak bisa hukum rimba. Tapi ini hukum formil ini harus kita lalui bersama. Saya sendiri selaku kuasa hukum dan juga penasihat hukum dari para terpidana ini juga tentu tidak sabar, ya, melihat kok begitu lama, gitu, ya. Kami desak terus, ya kan, bermacam cara kami lakukan desak untuk menegakkan keadilan ini, ya. Sampai hari ini kami masih kawal, ya, LP kami di Bareskrim Mabes Polri dan juga mendesak, ya, secara media. Kami berterima kasih nih kepada Nusantara TV, ya, yang saya berpikir wah ini udah turun ininya, tidak ada tekanan, tidak mau muncul lagi, gitu kan. Ternyata ini surprise, masih kita kawal terus. Ini untuk demi kebenaran, demi keadilan, saya pikir jangan bosan-bosan kita untuk terus suarakan sampai ini benar-benar, ini masih panjang, Mbak. Habis putusan PK pun ini buntutnya menurut saya panjang. Ya, panjangnya apa? Pasti nanti ada efek hukum yang lain karena ini terkait, ya, dengan yang ada. Nanti kami akan beberkan lah. Ini saya yakinkan ini pasti panjang, ya, untuk penegakan hukumnya. Yang tahap pertama ini kita ingin bebaskan dulu para terpidana. Kalau udah mereka di luar kan kita mau panjang gimana pun sudah tidak menyangkut nasib orang di situ, ya. Orang sudah bebas. Jadi kami Bang Jutek. Kami meyakini ini pasti panjang karena butuh, ya. Ya, silakan Mbak Patricia. Bang Jutek, tapi bagaimana kemudian, ya, baik, nampaknya agak sedikit delay Bang Jutek. Tapi bagaimana kemudian kalau ini kita berbicara kalau ini bisa saja terjadi jika hakimnya memang betul-betul berbeda, Bang Jutek, yang menangani kasus yang sama?
Saya sih berharap seperti yang Pak Guru sampaikan ya, majelis hakimnya harusnya sama ya. Kalau berbeda justru aneh ya, justru aneh bahwa ini akan menjadi pertanyaan kalau nanti putusannya berbeda bagaimana? Karena hakim kan punya kebebasan untuk menilai ya, gitu loh. Nah, jadi kebebasan menilai ini dan memutus ini dimiliki oleh hakim, tetapi kan ada baiknya di kasus yang sama, walaupun 4 berkas dari awal, kami juga minta disidangkan. Memang di Cirebon 2 majelis berbeda ya. Yang menyidangkan Saka Tatal dengan yang menyidangkan 6 terpidana lain majelisnya berbeda ya. Kesimpulannya pun saya tidak tahu berbeda apa enggak gitu ya pendapat hukumnya. Tapi menurut saya harusnya sih sama ya, satu majelis supaya kita bisa mendapatkan putusan yang sama gitu, Mbak Patricia. Oke. Bang Jutek, memang disebutkan Pak Yanto tadi bahwa ini sebetulnya masih dinamis, meskipun sekarang majelis hakimnya berbeda, tapi ini kemudian kalau misalnya disampaikan bahwa ini adalah satu perkara, bisa saja ini berubah. Tapi siapa yang kemudian bertanggung jawab, Bang Jutek, untuk menyampaikan kepada Mahkamah Agung bahwa ini merupakan satu perkara gitu, untuk mengingatkan? Mahkamah Agung mempunyai kewenangan sendiri, tentu ini adalah kewenangan dari Ketua Mahkamah Agung menunjuk majelis ya. Menunjuk majelis agung di Mahkamah Agung. Ya siapa yang berhak menunjuk dan mengontrol atau mengingatkan, saya pikir ya kalau dari pemerintah karena itu adalah beda dari yudikatif ya, di pemerintahan ya. Ini tentu ini masyarakat lah, kita lewat eksekutif, tentu pemerintah tidak bisa mencampuri ya. Kalau ada yang berharap banyak, misalnya Pak Oto kemana sih yang selaku Wamenko, banyak yang bertanya selama ini. Sudah Bang Oto ini baru 2 minggu ya menjadi Wamenko Hukum dan HAM. Kita harus paham ya, Bang Oto ini sekarang ini sudah menjadi pejabat publik. Dari status pengacaranya pun sesuai undang-undang advokat dia harus cuti ya, harus cuti, tidak boleh berpraktek. Jadi menurut saya kalau kita harapkan eksekutif seperti dengan ada Bang Oto seperti untuk masuk ke sana, saya pikir enggak lah, kita juga enggak ini. Tapi kalau pemerintah mengingatkan atau masyarakat mengingatkan, saya pikir boleh ya gitu, Mbak. Oke, baik, saya ingin balik ke Pak Ugro. Pak Ugro, apa sih sebetulnya pendapat Pak Ugro soal mekanisme PK dalam sistem hukum kita, Pak? Sejauh ini sudah efektifkah? Terlebih khusus mungkin kalau kita berbicara lebih khusus soal kasus ini. Ya, memang kalau PK itu kan upaya akhir yang untuk di luar hukum ya. Dia kan sudah selesai sampai kasasi. Nah, ini akan meninjau kembali bagaimana proses waktu hukum tadi berjalan mulai dari awal sampai ke akhir. Saya melihat ini kan kebetulan yang diajukan PK 8 orang. Ya kan? Nah, sejak awal mungkin seharusnya sebaiknya sama-sama 8 ini yang dalam satu berkas. Tapi nggak ada masalah, sekarang sudah diajukan tadi 3 + 1 jadi 4 berkas. Nah, mungkin bisa dicoba membuat para penasihat hukum tadi surat kepada Mahkamah Agung bahwa 4 berkas, nomor berkas sekian itu mohon disidangkan dalam hakim yang sama, karena jangan sampai nanti pada putusannya berbeda-beda, karena memang peninjauan kembali ini sudah diperkuat dari awal, sidangnya cukup lama. Yang pertama proses administrasi penyidikan sejak awal juga sudah menyalahi etika profesi. Kemudian tidak ada alat bukti yang kuat yang bisa mengarah pada barang bukti, alat bukti dengan tersangka waktu itu. Kemudian yang ketiga itu tidak ada pemeriksaan secara scientific crime investigation. Kemudian tidak didampingi penasihat hukum sejak awal. Nah, surat seperti ini kalau dikirim ke Ketua Mahkamah Agung, saya rasa juga akan menjadi perhatian Ketua Mahkamah Agung untuk melihat ke 4 berkas perkara tadi. Oke, Bang Jutek, katanya kuasa hukum juga harus aktif nih untuk mengingatkan soal perkara ini. Anda akan melakukan apa, Bang Jutek? Sudah, Mbak. Kami sampai yang disampaikan Pak Ugro, kami lewat secara resmi kirim surat
permohonan juga sudah, ya kami mengingatkan secara informal juga sudah, ya. Kalau ini apa namanya, kalau secara resmi kalau memang diperlukan kami akan menghadap, tapi biasanya nggak akan diterima ya. Kalau secara ini, tapi kita akan coba boleh ya. Tapi sudahlah, intinya bahwa kami pun tidak berdiam, kami memakai berbagai cara ya, memakai berbagai cara untuk mengawal kasus ini ya. Jadi jalur apa namanya formil yang kami lakukan maupun non formil ya, yang kami ingatkan gitu ya. Saya pikir sudah kita lakukan ya untuk memastikan perkara ini ditangani secara benar. Saya yakin Majelis Hakim Agung yang dibentuk itu tidak akan main-main lah, karena kasus ini dikawal betul oleh media. Saya berharap bahwa ini akan transparan. Itu sebabnya mari kita kawal bersama-sama. Ya, saya selalu mengajak kita semua, ayo media kita kawal. Saya yakin Mbak, nggak akan lama nih Mbak, nggak akan lama. Mungkin di akhir November atau di Desember ini sudah awal, mungkin sudah keluar perkiraan saya ya. Paling lama mungkin Desember akhir. Itu perkiraan saya ya. Ini nggak akan lama ini. Gitu. Tapi kata Pak Yanto adalah waktu yang dibutuhkan paling tidak untuk mendapatkan jadwal persidangannya adalah 90 hari. Sebetulnya bisa lebih cepat, tapi bagaimana kita bisa memberikan keyakinan kita bisa lebih cepat dibandingkan 90 hari itu, kita akan bahas usai azan maghrib. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali.